Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugesti Dwi Aprilia. Saya mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Tanaman Pangan yang ditulis oleh Agung Budi Santoso, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku, guna memenuhi mata kuliah ketahanan pangan. Sebelum pembahasan yang lebih lanjut, kita ketahui dulu apa itu iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyusun iklim sendiri yaitu sama dengan cuaca. Pembentukan iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Iklim sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama iklim dingin, yang kedua yaitu iklim sedang, yang ketiga yaitu iklim subtropis, yang keempat yaitu iklim tropis. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang didukung oleh kondisi geografis berupa dataran rendah dan tinggi, sinar matahari yang melimpah, curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, dan keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan pengembangan budidaya aneka jenis tanaman asli, daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis yang telah beradaptasi dengan kondisi iklim tropis. Dampak perubahan iklim ekstrim berupa kekeringan menempati urutan pertama penyebab dari gagal panen. Kondisi ini berimplikasi terhadap penurunan produksi dan kesejahteraan petani. Selain berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi tanaman pangan, perubahan iklim juga memiliki pengaruh tidak langsung yang dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan dengan meningkatnya serangan hama penyakit. Nah, hal tersebut menyebabkan kerugian pada petani. Berikut merupakan pengaruh perubahan iklim yang terjadi pada musim kemarau panjang dan musim hujan. Nah, pada musim kemarau panjang terjadi perkembangan hama. Yang pertama yaitu penggerek batang padi, yang kedua itu hama belalang kembara, dan yang ketiga yaitu trips pada cabai. Nah, selanjutnya yaitu pada musim hujan. Nah, pada musim hujan ini terdapat perkembangan penyakit. Yang pertama yaitu penyakit kresek dan blast pada tanaman padi, serta antranoksa pada cabai. Pengaruh iklim pada produksi pertanian bersifat multidimensional, di mana mencakup sumber daya alam, infrastruktur pertanian, sistem produksi, ketahanan pangan, serta masyarakat pada umumnya. Itu merupakan upaya penanggulangan dari perubahan iklim yang ekstrim. Yang pertama yaitu mengidentifikasi wilayah kekeringan, banjir, endemik hama dan penyakit tanaman berdasarkan kondisi iklim, kondisi tanah, dan budaya masyarakat setempat. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan teknik prediksi dan perakiraan faktor iklim yang akurat guna memberi peringatan dini kepada petani mengenai perubahan iklim yang terjadi. Yang ketiga yaitu menyiapkan paket teknologi budidaya yang mampu beradaptasi pada kondisi El Nino dan La Nina, mencakup pola tanam varietas, penanggulangan hama dan penyakit, serta input yang mudah diperoleh petani. Selanjutnya yaitu memperbaiki saluran irigasi terutama lahan sawah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mencegah gagal panen pada musim kemarau. Yang terakhir yaitu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap perubahan iklim agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi perubahan iklim. Berikut merupakan jurnal pengaruh perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan di Provinsi Maluku. Pada jurnal tersebut dikatakan bahwa kejadian perubahan iklim El Nino yang terjadi pada tahun 1997 dan 2002 menyebabkan tanaman pangan mengalami penurunan produksi. Produksi padi sawah, kedelai, dan ubi jalar mengalami penurunan terbesar pada tahun 2002 dan jagung pada tahun 1997. Tanaman kedelai dianggap paling peka terhadap perubahan iklim, baik pada kejadian El Nino maupun La Nina. Ubi jalar toleran terhadap perubahan iklim. Langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi dampak perubahan iklim adalah mengidentifikasi wilayah kekeringan, banjir, endemik hama dan penyakit, serta memperbaiki sarana prasarana yang menunjang peningkatan produksi, serta mengembangkan teknologi spesifikasi lokasi yang mampu meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Provinsi Maluku. Saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.